Berjamaah tanpa khusyuk, atau khusyuk tanpa berjamaah. Sholat berjamaah merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Hal ini merupakan anugerah dari Allah kepada kita sebagai umatnya. Meskipun usia umat ini relatif singkat, Allah memberikan banyak peluang untuk meraih pahala melalui berbagai ibadah, termasuk diantaranya sholat berjamaah. Keutamaannya pun jauh melebihi pahala sholat yang dilakukan sendirian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan selisih 27 derajat. Salah satu keutamaan lain dari sholat berjamaah adalah anjuran bagi makmum untuk mengucapkan amin setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, yang merupakan bacaan wajib dalam sholat. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Khotib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa pelaksanaan sholat berjamaah dapat ditinjau dari latar belakang historisnya. Di mana ketika Nabi Muhammad menetap di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun, beliau belum melaksanakan sholat berjamaah secara terbuka bersama para sahabat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial politik saat itu, di mana umat Islam menghadapi tekanan dan penindasan dari kaum musyrik Quraisy. Oleh karena itu, para sahabat melaksanakan sholat secara individu di kediaman masing-masing. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, barulah pelaksanaan sholat berjamaah dimulai secara terbuka dan dijadikan sebagai rutinitas yang melekat dalam kehidupan umat Islam. Namun di sisi lain, kualitas suatu ibadah dapat dinilai standarnya pada tingkat kehusyukan hati seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tidak sedikit di antara kita yang melaksanakan sholat hanya sebagai rutinitas, tanpa menghadirkan hati yang sepenuhnya tertuju kepada Allah. Bahkan, dalam banyak kasus, sholat dilakukan sambil memikirkan hal-hal duniawi yang tidak berkaitan dengan penghambaan diri. Hal serupa juga terjadi dalam konteks pelaksanaan sholat berjamaah. Tidak jarang seseorang merasa kurang dapat menghadirkan kehusyukan ketika sholat berjamaah, sementara ia justru lebih merasakan kenikmatan dan kedekatan spiritual yang lebih dalam saat melaksanakan sholat secara individu, infirad. Berdasarkan realitas ini, muncul pertanyaan yang menarik. Kira-kira manakah yang lebih utama antara sholat berjamaah yang kurang khusyuk, atau sholat sendiri yang penuh kehusyukan? Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dilakukan penelaahan terhadap hakikat sholat berjamaah maupun hakikat kehusyukan dalam ibadah. Mengenai sholat berjamaah, para ulama sepakat bahwa ibadah ini merupakan salah satu syiar Islam yang sangat penting. Sehingga sebagian ulama menegaskan diharuskannya pelaksanaan sholat berjamaah di setiap daerah. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Imam An-Nawawi, salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah bagi kaum laki-laki yang merdeka, balik, dan berdomisili, menetap. Artinya, tuntutan berjamaah menjadi gugur bila ada yang melaksanakannya. Minimal dikatakan jamaah ketika adanya imam dan makmum. Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hukum sholat berjamaah berstatus fardu ain. Artinya, setiap individu muslim, khususnya laki-laki yang memenuhi syarat, memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah secara langsung. Hal ini berdasarkan keterangan yang dipahami dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Rukuklah kamu sekalian bersama orang-orang yang rukuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Jika ditinjau dari ayat tersebut, tampak seolah-olah Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Hal ini secara implisit dapat dipahami sebagai anjuran untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Redaksi perintah pada ayat tersebut menurut mereka menunjukkan perintah yang tegas.
Pendapat lainnya yang cenderung lebih ekstrim memasukkan sholat berjamaah sebagai bagian dari syarat keabsahan sholat. Dengan demikian, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan sholat dinilai tidak sah. Di satu sisi, terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila sholat sendiri mendorong seseorang untuk lebih khusyuk, sedangkan sholat berjamaah justru mengurangi kehusyukannya, maka sholat sendiri lebih utama. Pendapat ini berdasarkan pandangan Al-Ghazali yang didukung oleh Abu Hasan Al-Bakri. Sementara itu, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam berfatwa bahwa kehusyukan adalah prioritas utama secara mutlak, tanpa membedakan antara sholat berjamaah atau sholat sendiri, infirad. Pandangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa hukum sholat berjamaah bersifat sunnah. Sedangkan menurut pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari, bahwa apabila terjadi kontradiksi antara kehusyukan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, maka yang lebih utama adalah sholat berjamaah. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukum fardu kifayah lebih utama daripada sunnah. Dengan demikian, beliau mengakui bahwa sholat berjamaah memiliki hukum wajib, fardu kifayah, sedangkan kehusyukan termasuk dalam kategori sunnah. Ketika sunnah dihadapkan pada yang wajib, jelas yang dimenangkan adalah wajib. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa nilai kehusyukan dapat diabaikan. Khusyuk, konsentrasi saat sholat, juga memiliki keunggulannya tersendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ibanatul Ahkam, bahwa di saat di mana panas matahari mencekam yang tidak memungkinkan sholat di awal waktu karena berpotensi menghilangkan khusyuk, Nabi memerintahkan untuk mengakhirkan sholat hingga suhu matahari tidak terlalu panas. Ini menjadi bukti bahwa khusyuk adalah ruhnya ibadah. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita tidak hanya mencukupkan diri dengan melaksanakan sholat berjamaah, tetapi juga berusaha meningkatkan kualitas ibadah melalui kehusyukan. Semoga Allah memberikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah sekaligus menjaga kehusyukan, konsentrasi penuh kepada Allah. Wallahu a'lam.